Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dani Irawan. Pada kesempatan hari ini, pada mata kuliah elemen mesin, materi kita sudah sampai pada sambungan solder. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang sambungan lem, di mana bahwa jenis sambungan lem itu bisa digunakan untuk menyambung bagian jika dua bagiannya itu adalah sifatnya sama, ya sama, dan untuk sambung-sambungan yang lunak. Kemudian dilanjutkan dengan sambungan solder, yaitu adalah buah bahannya itu umumnya adalah dari baja atau besi yang disambungkan. Baik, kita lanjutkan. Menyolder atau istilahnya dalam bahasa istilah brazing, yaitu adalah proses menyambungkan dua keping logam. Jadi sambungannya itu berupa logam ya, baik terbuat dari besi, baja, nikel, aluminium atau dengan yang lainnya. Kemudian cara penyambungannya itu menggunakan media cair ya, cair, kemudian yang tidak lebih dari 430 derajat di antara kedua keping tersebut. Jadi cairannya, jadi menyambung pakai cairan ya, pakai cairan solder, tentunya pakai cairan timah itu yang suhunya 430 derajat Celcius, itu suhu maksimalnya, jadi tidak lebih ya. Paduan logam penyambung atau yang digunakan untuk menyolder itu biasanya dari timbal dan dari timah yang titik cairnya itu 180 sampai 370 derajat Celcius. Ya. Jadi bahannya yang untuk menyolder, untuk pakan solder ya, pakan soldernya itu adalah 180 sampai 370 derajat Celcius. Untuk komposisinya 50% dari timah, 50% dari seng ya. Dari seng paling banyak digunakan untuk timbal solder, di mana paduan ini mempunyai titik cair pada 220 derajat Celcius. Oke. Jadi ingat, jadi suhunya 430 derajat itu adalah untuk suhu maksimal untuk menyambungkan dengan teknik solder ini. Kita lanjutkan. Kemudian pematrian ya. Jadi ada penyolderan, ada pematrian. Kalau pada penyolderan itu untuk mengisi atau pematrian titik-titik isinya untuk isi solder itu adalah 430 derajat Celcius. Tetapi kalau lebih dari 430 derajat Celcius itu ya, itu disebut dengan pematrian ya. Ingat, itu bedanya patri dan solder. Kalau pada patri, tembaga titik-titik cairnya 1083 derajat Celcius. Paduan tembaganya itu kuningan dan perunggu yang mempunyai titik cair antara 870 derajat Celcius dan 1100 derajat Celcius. Paduan perak yang mempunyai titik cair antara 630 derajat Celcius sampai 845 derajat Celcius, dan paduan aluminium yang mempunyai titik cair antara 570 derajat Celcius sampai 640 derajat Celcius. Ini bedanya ya. Kalau pada solder tadi itu pakai timbal dan pakai seng ya. Kalau ini dia pakai kuningan, ada pakai perunggu, ada pakai perak, ada pakai aluminium ya. Itu bedanya. Oke, kita lanjutkan. Jenis-jenis sambungan pada solder ya. Jadi teknik atau penyolderan atau sambungannya itu yang pertama dia pakai sambungan metode lap, artinya bahwa ada batang, sambungan batang, maka pengisi sambungan soldernya itu berada di batang-batang ini ya, di sepanjang batang yang disambung ini. Itu disebut dengan sambungan lap. Terus kemudian ada sambungan skraf. Kalau sambungan skraf itu adalah dia sambungan membentuk angka segitiga, jadi disambung seperti ini, kemudian disambung, maka titiknya ini disambung dengan solder, maka disebut dengan sambungan skraf. Kemudian ada sambungan boot. Sambungan boot itu berarti dia bentuknya seperti apa itu?
siku-siku menyiku seperti ini, dan maka disambung di bagian titik isinya. Ada sambungan corner, yaitu dia seperti ada lubang, kemudian dimasukkan batang yang akan disambung, kemudian di bagian pojok-pojoknya ini dikasih sambungan solder. Kemudian ada cap bentuk seperti ini, kemudian disambung seperti ini. Ada bentuknya slab, ya, jadi ada seperti poros, ya, poros disambung, kemudian di bagian titiknya ini dikasih sambungan solder. Dan ada sambungan T. Sambungan T itu berarti seperti L, kemudian di bawahnya ada batang, kemudian nanti diisi di sini untuk tempat penyolderannya. Baik, kita lanjutkan. Keuntungan, ya, keuntungan dari sambungan solder. Pertama, dapat menyambung dua buah logam yang berbeda. Jadi misalkan satu besi, satu baja itu bisa digabung, ya, bisa disambung. Kalau lem kemarin kan tidak bisa, ya, itu ya. Terus selanjutnya adalah pada penyolderan lunak tidak merusak permukaan. Oke, khusus untuk lunak, penyolderan yang tidak terlalu panas, itu tentu permukaan yang disolder tidak terjadi kerusakan atau panas, karena titik didihnya dari bahan yang disolder itu tentunya lebih tinggi daripada bahan penyolder itu sendiri, ya. Terus kita lanjutkan, tidak menghambat aliran listrik, ya. Jadi kalau misalkan Anda menyambung kabel, ya, kabel dengan teknik solder ini, maka aliran listrik tidak akan tersumbat. Berbeda dengan lem. Kalau sambungan lem itu masih bisa untuk menyumbat, karena lem kalau kering itu sifatnya adalah insulator, yaitu adalah tidak menghantarkan listrik. Tetapi kalau yang sambungan solder, dia dari timah, dari tembaga, dari seng, ya, dari timbal, itu adalah sifatnya adalah menghantarkan listrik, sehingga dengan teknik solder ini, maka sambungan solder tidak akan menghambat aliran listrik. Oke, kita lanjutkan. Dibandingkan pengelingan tidak ada pelubangan yang melemahkan konstruksi, ya, karena sambungannya adalah solder, maka seperti sambungan lem itu, ya, dia tidak perlu ada lubang atau apapun untuk pemasangannya atau penyambungannya. Dan kalau sambungan keling itu kan dia pakai lubang-lubang, ya. Nah, itu nanti bisa melemahkan konstruksi, ya. Terus kita lanjutkan. Umumnya kedap fluida, ya, kedap fluida artinya itu tidak tembus air, ya, tidak tembus air. Oke, selanjutnya adalah pada pengerjaan massal dapat dilakukan secara bersamaan. Oke, seperti membuat rangkaian-rangkaian elektronik itu kan penyolderannya bisa dilakukan secara massal menggunakan robot, ya. Kan mampu menyambung plat-plat tipis. Oke, terus kemudian selain ada keuntungan juga ada kerugian. Apa saja kerugian? Yang pertama adalah untuk penyolderan massal biayanya besar karena bahan tambahan harus campuran timah putih atau tembaga. Lah, ini karena bahan campurannya mahal itu, ya. Jadi untuk kita lihat seperti di rangkaian-rangkaian elektronik seperti TV, radio, komputer, kemudian alat elektronik, HP, itu kan penyolderan massal. Dia kalau Anda lihat itu timahnya putih, ya, atau tembaga. Itu mahal itu bahannya, ya. Oke, terus kita lanjutkan. Bahan pengalir yang tersisa dapat menimbulkan korosi listrik. Ya, jadi kalau ketika Anda menyolder itu jangan sampai meluber kemana-mana, karena kalau kemana-mana itu akan menimbulkan kerusakan pada rangkaian, ya, rangkaiannya. Oke. Metode penyambungan atau istilahnya adalah DIN 8505. DIN itu singkatan dari Deutsche Institut für Normung, ya. Itu bahasanya Jerman, bahasanya Jerman, ya. Jadi DIN itu merupakan metode penyambungan. Kalau bahasa Jerman disebut dengan kodenya DIN 8505, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Classification of Process According to Energy Transfer Media, yaitu proses mengklasifikasikan berdasarkan media yang digunakan, ya. Media energi digunakan. Baik, yang pertama adalah media penyambungannya dengan penyolderan lunak. Itu digunakan pada semua logam, terutama untuk logam-logam tipis dengan beban ringan serta kedap udara dan air. Berikutnya titik lebur bahan tambah maksimal 450 derajat Celcius, ya. Kalau lebih itu berarti nanti masuk ke dalam proses
pematerian ya, berbeda ya. Terus penyolderan keras lebih sering digunakan untuk penyambungan plat-plat dari logam berat dan menerima beban yang besar, seperti sambungan pada kerangka kendaraan, sambungan pada jembatan ya, itu kan diperlukan penyolderan keras ya. Titik lebur bahan lebih dari 450 derajat Celcius. Oke. Kita lanjutkan. Pertama, pengklasifikasian tadi berdasarkan penyolderan lunak, yaitu digunakan untuk plat-plat pendingin pada kendaraan ya, seperti Anda tahu radiator ya, radiator, kemudian pipa-pipa, kemudian bahan-bahan yang lunak dan sebagainya, itu diperlukan pada penyolderan lunak. Seperti kabel-kabel itu juga termasuk penyolderan lunak. Oke, tangki air atau minyak. Selanjutnya wadah kotak peralatan, instalasi pipa tekanan rendah, dan sambungan kabel, talang air dan tutup atap, kemudian penyambungan logam yang dilapisi seng. Oke, itu adalah logam penyambung solder lunak. Ya, untuk logamnya kita lihat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu kelompok A, B, dan C ya. Jadi untuk penyambungan logamnya atau pakan solder ya, atau timah solder ya, itu dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu kelompok A, B, dan C. Ya, ini contohnya yaitu L grup simbol A yaitu LB, yaitu LPB SN20SB ya. Ini sebenarnya sama dengan ini, jadi ini saya coret ya. LPB SN20SB ya, kandungannya 20% timah, 20% timah, 1,2% antimon, sisanya timbal, 63% timah dan sisanya timbal tanpa antimon. Itu yang LSN63PB ya. Yang ini ada simbol. Kalau yang SN20SB berarti 20% timah. Kemudian kalau yang 63 itu 63% timah. Suhunya 180 derajat Celcius. Kemudian sampai 230 derajat Celcius. Kalau yang 63 itu 183 derajat Celcius. Penggunanya untuk alat pendingin, karoseri dan lain-lain. Kalau yang ini LSN63PB itu untuk elektronik. Kemudian LSN60PB-CU2 itu 63% timah, 1,2% sampai 2% tembaga, sisanya timbal atau timbal ya. Suhunya 183 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius, itu penggunaan untuk peralatan elektronik. Kemudian kalau LSN AG5 itu 3-5% perak, sisanya timbal, itu 220 derajat Celcius sampai 240 derajat Celcius, itu penggunaannya untuk instalasi pipa baja murni. Oke, kita lanjutkan. Penyolderan keras. Oke, ini cara penyolderan keras. Ya, itu ada flange pada pipa, kemudian instalasi pipa tekanan besar. Ini penggunaan dari penyolderan keras. Pertama, flange pada pipa, instalasi pipa pada tekanan besar, kemudian penyangga dan rangka kendaraan. Berikutnya ada tangki uap, ada peralatan dari logam keras, dan konstruksi alat-alat ringan. Nah, ini bahan pengalir ya, atau flux, bahan pengalir atau flux ya. Untuk materi nanti ada materi tentang bagaimana membuat bahan pengalir dari flux. Tetapi kalau dimungkinkan nanti ada prakteknya juga ya. Oke, kita lanjutkan. Apa saja bahan untuk flux itu? Untuk memperoleh hasil penyambungan yang sempurna, maka permukaan logam yang akan disambungkan harus benar-benar bersih. Karat atau debu-debu pada permukaan logam akan menghambat aliran bahan tambah. Jadi harus dibersihkan dulu permukaan pakai kertas gosok atau pakai cairan pembersih supaya benar-benar bersih, baru nanti bisa dilakukan untuk penyolderan. Untuk memudahkan pengaliran ke seluruh permukaan penyambungan digunakan bahan pengalir yang berfungsi menghilangkan karat dan memudahkan pengaliran bahan tambahan. Jadi flux ini adalah sebagai bahan tambahan ya untuk membersihkan dua permukaan yang karat atau kotor. Oke. Terus bahan ini diberikan pada seluruh permukaan yang akan disolder ya, jadi dilapisi semuanya. Oke, bahan tambah pada flux
ada brass, copper, ada tin itu dari metal, kemudian ada lead, ada iron steel, ada stainless steel dan other nickel alloy, ada galvanized iron, ada zinc, ada aluminium. Kemudian untuk fluxnya ada rosin, talofrosin, borax, sal amoniak, fosfonik acid, zinc chloride, dan stearin special flux. Itu adalah bahan tambahan pada flux. Oke, teknik penyolderan. Oke, teknik penyolderan batang atau kawat, penyolderan busur api, penyolderan celup, penyolderan dalam oven, penyolderan tahanan dan induksi, dan penyolderan sinar. Dan ini adalah teknik-teknik penyolderan. Ya, dan yang berikutnya adalah penyolderan lainnya. Jadi yang kita jelaskan pada materinya adalah ada penyolderan batang kawat, penyolderan busur api, penyolderan selup, penyolderan dalam oven, penyolderan dalam tahanan dan induksi, dan penyolderan sinar. Oke, kita lanjutkan. Penyolderan pertama, penyolderan batang kawat. Oke, penyolderan menggunakan bahan tambah, biasanya tembaga berupa batang yang dipanaskan. Jadi dipanaskan dulu batangnya. Kemudian lebih sesuai untuk penyolderan lunak membutuhkan bahan pengalir serta lebih sering untuk pengerjaan tunggal dengan bagian-bagian yang kecil. Ya. Jadi soldernya dipanaskan, kemudian dikasih bahan, dikasih di sini, dan nanti akan mengalir atau mencair bahan soldernya tersebut, kemudian nanti akan mengering dan terjadi penyambungan. Oke. Kemudian penyolderan dengan busur api, ya. Ini ada teknik penyolderan dengan busur api. Bahan tambah dicairkan dengan busur api dari peralatan solder atau gas asetilin. Jadi penyolderan busur api ini bisa disebut dengan las karbit, ya, atau las asetilin, ya. Membutuhkan bahan pengalir pemakaian pada penyolderan lunak dan keras serta sesuai dengan pengerjaan tunggal. Oke. Untuk yaitu las dan pengelasan baik dengan listrik maupun dengan las karbit atau las asetilin itu masuk dalam penyolderan dan akan dibahas lebih lanjut bagaimana teknik pengelasan dengan listrik maupun dengan gas asetilin, ya. Oke, selanjutnya adalah penyolderan celup, ya. Untuk penyolderan lunak atau keras, bahan tambah dalam bentuk cair ditempatkan pada sebuah bak. Bisa juga bahan tambahnya berupa larutan garam yang dipanaskan dan logam yang akan disolder dicelupkan ke dalam bak. Jadi dicelupkan itu aja, seperti ketika Anda ya menyambung bagian-bagian pemain elektronik itu tinggal dicelupkan, nanti akan terbentuk sambungan. Oke, penyolderan dalam oven, bagian logam yang akan disolder dipersiapkan. Demikian pula bak garamnya kemudian dilewatkan ke dalam oven yang pemberi panas terus-menerus dengan pengurangan gas di sekelilingnya tanpa menambahkan bahan pengalir. Itu untuk penyolderan dalam oven. Juga penyolderan tahanan dan induksi, bagian bahan yang akan disolder bersama bahan tambah dan bahan pengalir dipanaskan dengan gulungan induksi listrik sangat sesuai ya yang ini dengan menghemat waktu untuk pengerjaan massal dengan ban berjalan. Ini untuk penyolderan tahanan induksi. Oke, misalnya penyolderan sinar. Panas dipanaskan dari sinar lampu halogen daya sekitar 150 sampai 4000 watt yang difokuskan lensa cekung. Daerah panas yang dihasilkan mencapai diameter 15 mm dan metode ini sangat cocok untuk penyolderan benda-benda teknik yang presisi dan peralatan listrik. Dan penyolderannya masih banyak metode penyolderan yang digunakan secara khusus, misalnya metode penyolderan ultrasonik memungkinkan penyambungan aluminium dan paduannya. Kemudian fokus untuk perhitungan ini adalah pertama adalah kekuatan solder, ya. Kekuatan solder. Oke, material kekuatan solder itu dari material yang disolder, bahan yang disolder, macam-macam sambungan, ada sambungan tumpul dan sambungan tumpang. Dan metode penyolderan ada solder lunak, solder keras. Nah, ini metode dari kekuatan solder. Jadi dicek semua bahannya. Kemudian untuk tegangan solder, ya. Tegangan solder itu dirumuskan dengan T sol sama dengan F per A sol
itu lebih dari kurang dari sama dengan tegangan izin, lebih besar atau lebih kecil ya, lebih kecil dari tegangan izin. Jadi tegangan soldernya itu adalah F, itu adalah gaya yang diterima bidang yang disolder, ini tegangan solder ya. Kemudian A itu adalah luas solder. Kemudian ada T izin, tegangan izin pada solder yang terjadi. Kemudian T izin, tegangan geser pada solder yang terjadi. Jadi ini kalau tegangan solder atau T-sol itu F per A-sol itu nilainya itu harus lebih kecil dari tegangan izin, atau pakai yang ini, yaitu adalah A-sol sama dengan F per A-sol lebih kecil daripada tegangan izin ya, tegangan geser pada tegangan izin, tegangan geser izin ini namanya. Jadi F itu adalah gaya yang diterima, terus kemudian A itu ada luas solder, T izin, tegangan izin, atau kemudian A izin itu adalah tegangan geser. Kita lanjutkan. Nah, tegangan izin. Oke, kita ke tegangan izin. Oke, tegangan izin itu tegangan izin itu rumusnya adalah tau izin sama dengan RM dibagi SF, kemudian tau izin sama dengan tau sol B dibagi SF. Tau izin sama dengan tegangan tarik, kemudian tau izin sama dengan tegangan geser, RM itu kekuatan tarik bahan solder, SF itu safety factor atau faktor keamanan diambil 3,4 untuk pembebanan statis, tegangan izin dinamis berulang itu tau din LL itu kurang lebih ya 0,75 tegangan izin dinamis itu adalah 0,5 tegangan izin besarnya. Oke, kita lanjutkan. Contoh perhitungan. Contoh perhitungan seperti ini. Flange dari ST37. Flange dari ST37 disambung dengan solder keras LMS60 solder kuningan. Jadi ini solder lunak ya tadi, untuk biasanya digunakan untuk kalau 60 itu digunakan untuk elektronik ya. Gaya F sama dengan 3000 Newton menekan flange merata pada sekelilingnya. Ya, jadi ini ada diameter D1 itu 10, D2-nya 6, kemudian ada L-nya itu 3, kemudian F-nya, ini tahanan F-nya itu adalah 3000 Newton. Kontrol apakah panjang sambungan L sama dengan 3 mm ya, sambungan L itu sambungannya 3 mm mampu menahan gaya yang diterima bila faktor keamanan diambil SF sama dengan 4. Yang pertama. Terus yang kedua, apakah gaya maksimal sebenarnya hingga konstruksi rusak? Jadi berapa gaya maksimalnya, atau apakah gaya maksimal yang dapat diterima sambungan solder sama dengan gaya maksimal yang dapat diterima pipa penghubung bahan ST37 gitu ya. Jadi seperti ini ya. Jadi maksimal gaya pada bahan ST37 berapa? Kemudian apakah itu sama dengan gaya yang disolder? Jadi kalau solder kan jadi satu sambungannya. Apakah langsung otomatis sama? Berapa yang sambungan, berapa yang ST37 ini berapa gaya maksimalnya, kemudian ini gaya maksimal berapa, terus dibandingkan sama atau tidak, atau lebih kecil atau lebih besar dari barang yang digunakan ya, yang digunakan. Oke, kita lanjutkan. Panjang sambungan kekuatan geser paling kecil untuk solder kuningan adalah 160 Newton milimeter. Tegangan geser izin, tegangan geser yang terjadi ya T-sol itu FA-sol, kemudian lebih kecil sama dengan tegangan izin, kemudian kalau T-sol FA-sol lebih kecil dari tegangan izin ya. Kemudian gaya max yang dapat terima sambungan solder itu F max A-sol kali T-sol. Gaya max yang dapat diterima pada pipa menggabung F max sama dengan A pipa dikali sol B, jadi maksimal pada sambungan solder
Ya, ini adalah perhitungan-perhitungannya bahwa asal itu sama dengan F per asal di apa itu lebih kecil sama dengan tegangan izin, sehingga asalnya di asal itu diperoleh dari pi D1L ya. Jadi asalnya ketemu 94,28. Kemudian tegangan izinnya RM SF. RM itu banyak 370 tadi, FS-nya 4, ketemu 92,5. Kemudian untuk tegangan asalnya 3 rebut bagi 94,25, tegangan asalnya 31,85. Sehingga kalau kita lihat hasilnya ini ya 31,81. Oke, ini tabel tambahan untuk ST37 modul listriknya adalah 210.000, RM-nya 370, kalau ST42 RM-nya 420, tegangan modul listriknya 240. Kemudian ini adalah beberapa nilai-nilai yang dibutuhkan ya. Ada ST70 itu berarti 700, ST52 itu berarti 520. Baik, karena tadi ST37, maka RM-nya 370 dan RE-nya 240 ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.